我等三哥的实力，想必你也量了。南海龙王、北海龙王、西海龙王。 Di akhir cerita, Neza dan Aubing menghadapi sambaran petir bersama-sama. Guru Zen menyelamatkan mereka menggunakan teratai suci sebelum keduanya mati. Namun Zen hanya menyelamatkan jiwa mereka. Dalam 7 hari tanpa tubuh, jiwa akan lenyap selamanya. Halo semuanya, IB Kartun di sini dan ini adalah alur cerita film Neza 2 tahun 2025. Semua penduduk desa secara kompak bergotong royong untuk membuat kembali tubuh Neza dan Aubing menggunakan akar teratai suci. Mereka berhasil membuatnya, namun tubuh itu harus disempurnakan dalam elemen masing-masing agar tubuh mereka dapat digunakan secara sempurna. Tapi di saat yang sama, Gong Bao datang ke tempat itu berencana untuk menghancurkan lembah centang untuk membalas dendam kematian Aubing yang sebenarnya masih hidup. Beberapa saat sebelumnya, dia telah membuat rencana dengan para naga. Mereka adalah Ratu Naga Laut Barat yang bernama Aurun, Raja Naga Laut Timur yang bernama Auguang, Raja Naga Laut Selatan yang bernama Aukin, dan Raja Naga Laut Utara yang bernama Ausun. Mereka akan menyusup ke lembah centang menggunakan cakar pemecah langit milik Ratu Naga Laut Barat. Gong Bao membuka jalan menggunakan cakar pemecah langit. Dia membawa semua pasukan naga ke tempat itu. Pertempuran pun dimulai. Pasukan naga melawan para prajurit yang dipimpin oleh Li Jing. Li Jing berusaha menjelaskan kalau Aubing masih hidup, tapi Gong Bao nggak mau percaya dengan perkataannya. Gong Bao terbang menuju tempat Guru Zen. Dia nggak bisa masuk karena perisai penjaga terlalu kuat. Para pemimpin naga datang ke tempat itu dan menghancurkan perisainya. Tapi serangan itu ditahan oleh Aubing. Dia memaksakan diri padahal tubuhnya belum sempurna, sehingga Aubing kehilangan kembali tubuh yang dia dapatkan. Teratai suci telah layu, gak bisa lagi membuat tubuh untuk Aubing. Neza gak terima dan memaksa Zen untuk mencari cara agar Aubing dapat hidup kembali. Akhirnya solusi didapatkan setelah perdebatan antara mereka. Aubing akan masuk ke tubuh Neza untuk sementara. Neza akan mengikuti ujian dari Sekte Chan. Kelulusan dalam ujian itu akan mendapatkan hadiah memilih benda pusaka yang berada di Istana Yushu. Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kembali teratai suci dan membuat tubuh baru untuk Aubing. Mereka sepakat dengan rencana itu. Neza dan gurunya Zen memulai perjalanan ke Sekte Chan. Di dalam perjalanan, Zen melatihnya untuk dapat lulus dalam ujian nantinya. Tapi Neza dan Aubing gak bisa mengendalikan tubuh itu secara bersamaan. Zen memberikan obat tidur pada Neza sehingga Aubing dapat mengendalikan tubuh Neza secara utuh. Mereka sampai di kediaman Sekte Chan. Tempat itu dipimpin oleh seorang dewa yang bernama Wu Liang. Guru Zen menyampaikan maksud dan tujuannya. Setelah mendapatkan sedikit jamuan, Neza dapat memulai ujiannya. Wu Liang menunjuk murid terbaiknya sebagai juri dalam ujian itu. Sementara itu di lembah centang, Li Jing meminta keringanan pada Gong Bao untuk membiarkan tabib di sana mencari obat karena mereka sedang kehabisan obat-obatan. Tanpa obat, banyak prajurit Li Jing yang akan mati. Gong Bao bersikeras untuk menolak permintaan itu. Gak ada satu orang pun yang boleh meninggalkan lembah centang pada saat itu. Di tengah ketegangan yang terjadi, seseorang memaksa untuk bertemu dengan Gong Bao. Dia adalah Xiao Bao, adik Gong Bao yang gak bertemu selama ratusan tahun. Xiao Bao sangat mengidolakan kakaknya dan memintanya untuk memenuhi janji agar dibawa ke Istana Yushu. Xiao Bao bertanya tentang apa yang sedang dilakukan kakaknya di lembah centang. Gong Bao kesulitan menjawab pertanyaan itu. Li Jing membalikan fakta dan bilang kalau Gong Bao sedang membantunya untuk mempertahankan tempat itu dari serangan musuh yang lagi menyerang. Gong Bao meminta adiknya untuk bersabar beberapa tahun lagi dan menyuruhnya untuk pulang. Gong Bao berterima kasih atas bantuan Li Jing dan meminta semua daftar obat yang dibutuhkan olehnya. Neza memulai ujian pertamanya.
Dia ditugaskan untuk mengalahkan para bandit marmut yang berada di Bukit Bandit. Neza meminum obat tidur agar Aubing dapat berkuasa penuh atas tubuhnya supaya aura iblisnya nggak ketahuan. Tapi saat akan bertarung, Neza terbangun sehingga kemampuan bertarungnya jadi hilang dan dikalahkan dengan mudah. Tapi saat menerima serangan yang membabi buta, Neza akhirnya pingsan sehingga Aubing dapat mengalahkan para marmut itu dengan mudah dan mereka lulus pada ujian pertamanya. Sekarang mereka masuk ke ujian kedua. Neza diperintahkan untuk mengalahkan seorang iblis yang sedang mengajari muridnya di sebuah air terjun. Neza meminum pil tidur sehingga Aubing berkuasa penuh dalam pertempuran itu. Pria itu adalah seorang pria yang sangat kuat. Dia bahkan dapat mengubah dirinya menjadi aliran listrik dan menghilang secepat kilat. Pertarungan itu sangat sengit. Mereka beradu kekuatan dengan jurus masing-masing. Tapi Aubing menang dan membuat salah satu tangan pria itu putus. Ternyata pria itu adalah ayah Xiaobao dan Gongbao. Xiaobao mengamuk saat melihat tangan ayahnya putus karena perbuatan Aubing. Murid Yulian memburunya sehingga ayah Gongbao terkena panah saat melindungi putranya dan Xiaobao berhasil melarikan diri. Sementara itu di lembah Centang, Gongbao memenuhi permintaan obat-obatan yang diminta oleh Li Jing. Sebagai rasa terima kasihnya, Li Jing memaksa Gongbao untuk makan bersamanya. Namun pada saat itu, Xiaobao yang sekarat sampai di sana dan menceritakan kejadian yang dia alami. Dia berkata kalau tangan ayah mereka putus karena ulah seorang anak bernama Neza. Gongbao merasa sangat marah dan sedih karena adiknya mati di pangkuannya. Dua orang penjaga centang melapor pada Neza kalau centang telah diserang. Neza kembali ke kampung halamannya dan menemukan fakta yang sangat menyakitkan. Ayah dan ibunya telah mati dalam serangan itu. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi cakar naga terlihat di sana. Mereka berpikir itu adalah serangan dari para naga. Wulian ikut merasa marah dan berencana untuk menyerang para naga. Neza merasa sedih dan sangat marah karena kehilangan kedua orang tuanya. Dia pergi menuju ujian ketiganya untuk mengalahkan seorang ratu iblis bernama Shiji yang berada di Bukit Tengkorak. Namun dengan amarah yang teramat sangat besar, Neza dapat mengalahkan iblis itu dengan mudah. Neza berhasil menyelesaikan semua ujiannya dan mendapatkan hadiah untuk memilih satu dari sekian banyak benda langka. Dia meminta ramuan penumbuh teratai suci sesuai dengan rencana awal mereka datang ke tempat itu. Wulian mengumpulkan pasukan untuk menyerang Istana Naga. Dia membawa kuali Tian Yuan sebagai tempat untuk mengunci sarang itu dan Neza akan ikut bersamanya untuk menghancurkan Istana Naga. Zen mulai membuat tubuh baru untuk Aubing. Walaupun Aubing mencoba lari untuk mengejar Neza, tapi Zen memaksanya agar janjinya pada Neza untuk mengembalikan tubuh Aubing dapat terpenuhi. Sementara itu, penyerangan Istana Naga mulai dilakukan. Istana itu dikunci menggunakan kuali Tian Yuan. Auguang merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Untuk mempertahankan diri, dia menyerang Wulian namun dihalangi muridnya. Dalam pertarungan itu, tiba-tiba Neza dengan amarah yang membabi buta datang menyerang Auguang. Setelah sedikit bertarung, Neza mengalahkan Auguang. Istana Naga dikunci sepenuhnya oleh Wulian. Semua naga termasuk Auguang terperangkap dalam kuali Tian Yuan. Neza mendapatkan pujian dari Wulian karena kekuatannya. Di tengah lamunannya akan masa kecil, tiba-tiba ibu dan ayahnya datang. Mereka ternyata masih hidup. Mereka datang bersama Zenren dan Aubing. Disinilah semua pengkhianatan mulai terungkap. Penyerangan terhadap lembah Centang ternyata dilakukan oleh Wulian. Di tengah kesedihan Gongbao kehilangan adiknya, Wulian datang menyerang Centang namun digagalkan oleh para petinggi naga. Gongbao tahu kalau kematian adik dan ayahnya adalah rencana Wulian karena hanya dia yang tahu tentang keluarga Gongbao. Tapi para petinggi naga malah berkhianat dan memihak Wulian dengan syarat rantai yang membelenggu mereka dilepaskan. Melihat pengkhianatan itu, Gongbao kabur bersama ayah, ibu Neza, dan juga iblis laut. Mereka bertarung habis-habisan, namun mereka kalah kekuatan. Gongbao mengorbankan dirinya demi keselamatan ayah dan ibu Neza. Saat itu semua terungkap, mereka mulai bertarung. Neza dan Aubing bertarung melawan para petinggi naga yang telah mengkhianati Auguang. Dengan rencana yang tepat, mereka dapat mengalahkan Raja Naga Selatan dan Utara. Namun saat menyerang Wulian, mereka berdua terkena kutukan penusuk jantung.
Mereka kalah dan dikirim ke dalam kuali Tianyuan bersama para naga untuk dirubah menjadi pil jiwa. Mereka mencoba bertahan, namun Yin jadi sangat lemah. Wulian menawarkan pil penghilang ingatan pada Neza. Dengan iming-iming, orang tuanya akan dibebaskan. Namun Yin membuang pil itu dan meminta Neza untuk memikirkan masa depannya, bukan keselamatan orang tuanya. Yin memeluk anaknya dengan sangat erat, walaupun menerima rasa sakit dari duri di tubuh Neza. Neza sangat sedih karena tahu akan kehilangan ibunya. Dia menangis sejadi-jadinya, marah pada dirinya sendiri yang gak berguna bagi orang tuanya. Tapi kemarahannya pecah saat ibunya berubah menjadi sebuah pil. Dia memberontak, seluruh tubuhnya tercabik karena kutukan itu. Tapi tubuhnya kembali pulih dengan sendirinya karena dia berasal dari api. Dia melepaskan Aubing dari kutukan dan bersama mereka mendorong tutup kuali agar dapat terbuka. Dengan seluruh tenaga dan kemampuan serta harapan mereka untuk selamat, akhirnya mereka berhasil menghancurkan kuali itu. Disinilah pertempuran yang sangat besar terjadi. Pasukan naga melawan murid Yulian. Neza dan Aubing fokus pada Wulian yang telah berubah menjadi dewa yang sangat ganas. Dengan kerjasama yang sangat baik, Neza dan Aubing berhasil mengalahkan Wulian setelah mereka bangkit menjadi satu kesatuan pil iblis dan roh mutiara, sehingga mereka menjadi tak tertandingi. Di dalam kekalahannya, Wulian kabur kembali ke istananya bersama para petinggi naga yang telah berkhianat. Kaum naga sekarang telah bebas. Mereka bersorak atas kemenangan itu. Neza berencana untuk melakukan perubahan atas kutukan dan ingin memberitahu dewa tertinggi. Dan Aubing ikut serta bersama Neza dalam rencananya untuk mengubah dunia. Oke semuanya, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa buat nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.